Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadia Susun Nugroho. Pada pertemuan keempat, kita akan membahas mengenai pengantar aplikasi komputer di bidang struktur bangunan atau rekayasa struktur. Sebagai pendahuluan, di sini saya sedikit bahas mengenai apa itu komputer yang bisa teman-teman baca sendiri kegunaannya dan lain-lainnya, sehingga waktu dikaitkan dengan rekayasa konstruksi, khususnya di bidang struktur ini, tugas komputer selain sebagai penghitung juga bisa digunakan sebagai pemodelan seperti desainnya dan perencanaan lainnya. Selain itu, aplikasi komputer sebagai proses rekayasa struktur ini meliputi beberapa proses. Yang pertama itu proses perencanaan, di mana di proses perencanaan ini meliputi hal berikut seperti pemilihan sistem strukturnya, pemilihan bahan materialnya, analisa struktur yang terjadinya, apakah itu termasuk struktur yang deformasi ataupun yang memiliki gaya atau tegangan. Selain itu juga membahas mengenai desain penampang juga, di mana harus memperhatikan materialnya dan syarat-syarat perencanaan yang ditetapkannya, seperti deformasi, tegangannya, serta aktivitas yang terjadinya. Selain proses perencanaan di awal, ada juga proses fabrikasi, di mana proses ini nanti digunakan saat pencetakan dari struktur yang akan kita gunakan seperti baja dan lain-lain. Serta ada proses ereksi, yaitu pengangkutan dan perakitan si hasilnya seperti baja, itu juga proses desainnya bisa kita lakukan menggunakan aplikasi komputer. Selanjutnya ada proses perawatan atau perbaikan, atau juga disebut sebagai evaluasi struktur. Nah, di sini juga bisa kita desainkan, kita simulasikan dengan bantuan aplikasi komputer dengan memasukkan beberapa variabel seperti korosi pada baja, serta usia dan tegangan yang akan terjadi pada struktur itu. Dari beberapa tahapan di atas, hal yang paling melibatkan komputer tentunya itu proses perencanaan, yang antara lain meliputi pemodelan sistem struktur dan analisanya, serta desain penampangnya. Di mana untuk pemodelan sistem struktur dan analisanya sendiri, itu pada tahapan awal yaitu pembuatan model struktur, atau membuat simulasi perilaku fisik struktur yang nyata sehingga dapat diproses melalui pendekatan numerik menggunakan bantuan komputer. Proses pemodelan ini tidak terbatas pada hanya bagaimana menyiapkan data komputernya, tapi harus disesuaikan dengan problem yang akan dianalisanya. Berikut ada beberapa problem yang biasanya terjadi saat kita merencanakan sebuah struktur bangunan yang bisa teman-teman baca sendiri. Nah, selanjutnya dengan memahami beberapa masalah yang di atas, maka dapat kita menyusunnya menjadi suatu model analisis. Tentu pembuatan model ini banyak batasan-batasan yang terjadi. Dan hal ini ya terpengaruhi oleh ketersediaan dari metode penyelesaiannya. Biasanya berkaitan dengan aplikasinya, kelemahan aplikasi sendiri. Semakin sederhana model yang kita buat, semakin mudah penyelesaiannya. Demikian juga sebaliknya. Meskipun demikian, suatu model yang kompleks tidak menjamin dapat memberikan simulasi yang terbaik dari perilaku fisik aslinya juga. Untuk itu, dalam pemodelan sistem struktur dan analisanya, ada beberapa pendekatan dalam analisis modelnya. Yang pertama itu linear elastik, di mana ini menunjukkan bahwa suatu struktur akan berdeformasi jika diberi suatu pembebanan dan akan kembali ke posisi awal jika pembebanannya dihilangkan. Selebihnya bisa teman-teman baca secara mandiri. Contohnya untuk linear elastik ini yaitu dengan metode slope deflection cross dan metode metrik kekakuan. Selanjutnya untuk pemodelan yang kedua itu dengan pendekatan non-linear. Tentu saja ini merupakan kebalikan dari analisa linear elastik, di mana deformasi dan pembebanan yang terjadi itu tidak proporsional. Berikut beberapa yang dikategorikan dalam non-linear, yaitu non-linear geometrik, yaitu di saat
P data efeknya lebih besar daripada deformasi analisisnya. Terus selanjutnya ada non-linear material, di mana plastik dan yieldnya juga berpengaruh. Dan yang terakhir tuh non-linear pada tumpuan, yaitu terjadi pada gap-gap atau sambungan-sambungan struktur yang kita buatnya. Untuk catatannya pada pemodelan sistem struktur dan analisanya di sini, yaitu tidak semua software atau aplikasi komputer yang akan kita gunakan menyelesaikan problem di atas. Berikut contohnya, dan hal ini perlu kita ingat kembali bahwa aplikasi tentang struktur bangunan atau rekayasa struktur ini cukuplah banyak yang bermunculan, sehingga banyaklah kelemahan dan kelebihan dari masing-masing aplikasi, walaupun dia saling melengkapi juga. Selanjutnya tentang desain penampang, di mana pada umumnya berguna untuk mengetahui apakah dimensi penampang yang digunakan pada analisis struktur ini memenuhi persyaratan kekuatan, kekakuan, atau duktilitasnya yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dan hal ini dilakukan dengan dua cara, yaitu elastik atau tegangan izinnya, misalnya ISC, merupakan peraturan baja dan kayu di Indonesia yang lama, dan ultimate atau limit stake distance yang merupakan seperti ACI 318 tahun 2002 untuk struktur beton, dan LFRD tahun 1993 yang digunakan sebagai dasar pembuatan penyusunan peraturan struktur baja di SNI 03-1729 tahun 2000. Nah, berikut beberapa solusi yang bisa kita peroleh dari menggunakan komputer, khususnya dalam bidang rekayasa struktur. Di saat sebuah struktur disimulasikan dengan bentuk bidang seperti ini, yaitu dengan model linear, maka penyelesaiannya dapat secara manual, yang rumusnya juga bisa teman-teman baca-baca lagi dalam materi kalkulus, dan dengan cara integral, yang kurang lebih seperti ini. Untuk hasilnya itu diperoleh dari mana juga bisa teman-teman coba review lagi atau flashback lagi mengenai pembelajaran kalkulus. Selain bentuk yang dasar, juga bentuk integralnya akan memudahkan kita saat menghitung sebuah bidang yang tidak beraturan seperti ini. Yang caranya bisa teman-teman baca sendiri dan pahami saat membuka di materi kalkulus semester kemarin juga. Kalau untuk studi kasus di bidang rekayasa struktur sendiri, yang kurang lebih seperti ini, dengan penyelesaiannya dapat membaginya dengan beberapa elemen yang lebih kecil, di mana elemen di sini adalah suatu formulasi matematis yang dianggap sebagai represensi atau representasinya yang paling mendekati dengan sifat struktur yang dimodelkannya. Biasanya di dalam aplikasi seperti SAP 2000, ETAP, StatPro, ANSYS, dan lain itu sedikit banyak mengadopsi tentang metode ini. Nah, elemen-elemen yang dimaksud itu antara lain elemen bar dan elemen balok, yang nanti bisa teman-teman coba baca lagi, karena materi ini tuh nanti akan teman-teman pelajari lebih mendetail saat di mata kuliah analisa struktur dan beberapa mata kuliah yang berkaitan tentang struktur bangunan. Oke, mungkin untuk materi sampai situ saja. Mengingatkan kegiatan rutin setiap minggu kita, yaitu dengan adanya tugas mandiri, tugas kelompok, dan kuis. Untuk tugas mandirinya, yaitu yang pertama membuat sebuah model perhitungan dengan Excel sebagai contoh yang ada di slide 11 dan 12 tadi, atau silakan membuat model perhitungan baru dengan cara penyelesaiannya yang sama kurang lebihnya. Intinya kalian memanfaatkan aplikasi komputer untuk menyelesaikan model perhitungan ataupun yang lainnya. Namun untuk tugas yang pertama ini untuk menyelesaikan model perhitungan yang berkaitan tentang keteknisipilan. Selanjutnya carikan contoh gambar yang menyatakan itu bagian dari elemen-elemen yang dimaksud, seperti materi di sesi 4 tadi, yaitu ada elemen bar dan elemen balok. Akan kalian berikan deskripsi, itu akan lebih sempurna nanti nilai kalian. Selanjutnya untuk tugas kelompoknya, yaitu
Kalian coba membuat sebuah daftar aplikasi komputer yang digunakan dalam bidang struktur bangunan atau rekayasa struktur dengan menambahkan di dalam file tugasnya nanti logo dan tampilan home-nya. Lalu kalian mencoba install di salah satu komputer dari teman kelompok kalian yang sudah saya bagikan kemarin, seperti SAP ataupun yang lainnya. Nanti kurang lebih kegunaannya kurang lebih sama, hanya saja tampilan dan cara proses desainnya yang berbeda. Untuk tugas mandiri silahkan upload di Adlink, dan untuk tugas kelompok seperti biasa kirimkan ke email. Untuk batas waktunya, untuk yang tugas kelompok sampai 2 minggu dari kemarin. Jadi sekarang tanggal 16, berarti tanggal 29 Maret 2021 nanti. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dalam menyampaikan materi video pembelajaran kali ini, dan mungkin banyak beberapa gangguan suara juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.